Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah. NPM 190300080. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang gaya bunyi atau orkestrasi dalam puisi. Gaya bunyi meliputi penggunaan bunyi-bunyi tertentu untuk mendapatkan efek tertentu, yaitu efek estetis. Gaya bunyi berupa gaya ulangan bunyi, aliterasi, asonansi, persajakan, sajak awal, sajak akhir, sajak dalam, dan sajak tengah. Kombinasi pola-pola bunyi itu membuat puisi menjadi merdu. Kombinasi bunyi yang merdu itu menimbulkan musik yang merdu dalam karya sastra, puisi pada khususnya. Orkestrasi yang berbunyi merdu disebut efoni, dan yang tidak merdu atau parau disebut kakofoni. Semuanya itu menimbulkan irama yang menyebabkan karya sastra liris, menimbulkan terjelmanya gambaran angan, dan memperjelas makna. Di samping itu, untuk memperjelas arti dipergunakan simbolis bunyi atau klang simbolik, metafora bunyi atau klang metafor, dan onomatope. Selain itu ada irama. Irama ada dua macam, yaitu metrum dan ritme. Ulangan bunyi itu pada umumnya berupa pola persajakan, di antaranya asonansi, aliterasi, sajak awal, sajak akhir, sajak tengah, dan sajak dalam. Ulangan bunyi tidak hanya terdapat pada puisi, tetapi terdapat juga pada prosa. Asonansi adalah ulangan bunyi vokal dalam baris puisi. Asonansi ini di samping untuk kemerduan dan menimbulkan irama, juga untuk mengeraskan arti kata atau kalimat baris puisi, dan juga untuk membangkitkan suasana tertentu. Hal ini berhubungan dengan simbolik bunyi atau lambang rasa. Biasanya asonansi dikombinasikan dengan aliterasi. Aliterasi adalah ulangan konsonan dalam baris puisi. Untuk membuat berirama, puisi sering menggunakan sajak atau rima awal. Sajak awal adalah rima yang ada di awal baris-baris puisi. Sajak akhir adalah persajakan atau ulangan suara di akhir tiap-tiap baris. Dapat dikatakan sajak akhir ini yang paling banyak dipergunakan dalam puisi untuk mendapatkan efek estetis, berupa hiasan, intensitas makna, sering untuk pertentangan arti, dan untuk menimbulkan irama yang liris atau pencurahan perasaan maupun ekspresivitas. Pola sajak ini yang paling bervariasi di antara persajakan yang lain. Sajak akhir ada yang berpola tetap dan ada yang berpola tidak tetap. Sajak tengah adalah pola sajak di tengah baris antara dua baris atau lebih. Pada umumnya, sajak tengah terdapat pada pantun. Sajak dalam adalah sajak yang terdapat di dalam satu baris. Gunanya untuk membuat puisi berirama. Gaya kiasan bunyi berupa onomatope, metafora bunyi, dan simbolik bunyi. Onomatope adalah tiruan bunyi. Efeknya untuk mengkonkretkan gambar angan. Peniruan bunyi ini hanya memberi sugesti saja akan suara yang ditiru, tidak seperti bunyi sesungguhnya. Metafora bunyi adalah bunyi untuk mengiaskan bunyi yang sesungguhnya. Simbolik bunyi atau klang simbolik disebut juga lambang rasa. Simbolik bunyi ini bunyi untuk menyimbolkan perasaan, pada umumnya berupa kombinasi bunyi vokal. Bunyi vokal IE menyimbolkan hal yang kecil. Bunyi tinggi biasanya dihubungkan dengan suasana hati yang riang. Bunyi A, O, dan U
Bunyi berat melambangkan perasaan sedih, susah, suasana murung, dan muram. Kombinasi bunyi konsonan, vokal yang berturut-turut, asonansi, aliterasi, pola sajak, awal, tengah, dalam, dan akhir, menimbulkan bunyi musik yang merdu dan berirama. Bunyi musik dalam karya sastra, lebih-lebih puisi, disebut orkestrasi. Kombinasi bunyi yang merdu disebut efoni. Kombinasi bunyi yang merdu biasanya dapat membantu menimbulkan suasana yang menyenangkan dan rasa kasih sayang. Bunyi merdu ini berupa kombinasi bunyi sengau, n, m, eng, dan eny. Bunyi bersuara b, d, dan g. Bunyi liquida r dan l. Kombinasi bunyi yang tidak merdu atau parau disebut kakofoni, berupa kombinasi bunyi tak bersuara, yaitu bunyi K, P, T, dan S. Irama berhubungan dengan gaya dalam bunyi adalah irama. Irama ini merupakan efek yang ditimbulkan oleh gaya bunyi karena ulangan bunyi yang berturut-turut, tekanan bunyi panjang pendek, keras lemah, tinggi rendah. Irama ini menyebabkan ucapan enak didengar, menarik perhatian, menyebabkan liris, yaitu berdaya guna mencurahkan perasaan yang kuat, dan bahkan juga membantu untuk menimbulkan citraan yang jelas dan menimbulkan suasana yang khusus. Irama ada dua macam, yaitu metrum dan ritme. Metrum ialah irama yang tetap disebabkan oleh tekanan teratur dan jumlah suku kata yang tetap. Sedangkan ritme irama adalah yang disebabkan oleh ulangan yang tidak teratur, tekanan yang tidak tetap, dan jumlah suku kata yang tidak tetap.